Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Safinatun Najah yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada pasal ke-11, yakni tentang syarat-syarat wudu. Baiklah, mari bersama-sama kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang jamaah pengajian yang kami hormati dan semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat wudhu yang akan kita bicarakan di dalam kitab Safinatun Najah ini nanti disebutkan ada 10 syarat. Nah, apa saja? Mari kita baca bersama-sama, kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal syurutul wudu'i, yang menjelaskan tentang syarat-syaratnya wudu. Ada berapa syarat-syaratnya wudu? Itu adalah asyaratun, ada 10. Apa saja? Yang pertama al-islamu, yang pertama syaratnya dia adalah Islam. Sekalian saya jelaskan ya. Jadi mengapa Islam itu menjadi syarat sahnya wudu? Karena di dalam berwudu itu mesti ada niat. Nah, dan niat, saya ulangi, karena wudu ini adalah bagian dari ibadah, maka dan ibadah itu harus diawali dengan niat. Bagi mereka yang tidak Islam, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka semua niat-niatnya, semua niat amal ibadahnya menjadi tertolak. Karena itu termasuk di sini wudu sebagai salah satu amal ibadah. Ketika dilakukan dengan sempurna dari awal sampai akhir, walaupun niatnya diajarin juga sudah hafal, tetapi ketika dia masih belum menjadi seorang muslim, maka wudunya juga tetap tidak bisa dihitung sebagai wudu yang sah. Begitu sederhana ya. Jadi untuk memahami kenapa syarat-syarat wudu itu yang pertama Islam, ya karena ini bagian dari ibadah. Karena ini ibadah, ya mestinya dengan semuanya harus yakin dulu bahwa ini adalah amal yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Lah Anda saja nggak percaya sama Allah, kan begitu. Sehingga sesederhana itu syarat wudu itu harus Islam dahulu, begitu. Baik. Lanjut, yang kedua, wat tamyizu. Syarat yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Ada juga beberapa penjelasan
tentang tamyiz itu ciri-cirinya orang ini atau anak ini sudah paham omongan orang dan bisa meresponnya, diajak ngobrol wis iso, sudah bisa diajak ngobrol, oh anak ini berarti sudah tamyiz. Tapi itu belum hanya sampai situ. Yang kedua, dia sudah bisa makan, minum ataupun beristinja. Nah, ini yang bagian dari salah satu ibadah juga. Sudah bisa istinja sendiri. Dia tahu mana najis, mana bagaimana istinja yang betul itu bagaimana, itu sudah bisa sendiri. Nah, masih harus cepokin, nah, istinjanya masih dibantu orang lain, belum bisa bagaimana yang bersih, ya maka itu belum termasuk tamyiz. Kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga, setelah tadi sudah bisa paham diajak ngobrol, yang kedua sudah bisa makan minum dan istinja sendiri, yang ketiga dia juga sudah bisa paham kanan kiri itu yang mana, gitu kan. Karena urusannya nanti ada kesunahan wudhu juga adalah mendahulukan yang kanan. Nah, keutamaannya kan mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Ibadah-ibadah kan gitu. Kemudian bisa membedakan antara kurma dan bara api, salah satunya begitu juga, salah satu indikator tamyiz. Jadi artinya ya kalau bahasa kita, orang yang sudah paham, sudah ngerti tentang hal-hal dasar, pengetahuan dasar itu sudah paham, itu sudah tamyiz. Begitu, walaupun mungkin belum balik, tapi kalau sudah tamyiz, nah itu insya Allah wudhunya juga sudah sah gitu. Nah, jika anak itu belum tamyiz kemudian dia melakukan wudhu, maka wudhunya sebenarnya belum sah dianggap wudhu. Di sini saya dapatkan penjelasan juga, kecuali untuk tawaf. Ketika anak belum tamyiz tapi memang diajak orang tuanya haji dan umroh, maka dia harus melaksanakan tawaf. Sementara syarat tawaf itu adalah seperti syarat sholat, sehingga harus bersuci terlebih dahulu sebelum tawaf. Maka wudhunya anak yang belum tamyiz tadi dalam rangka untuk melaksanakan tawaf itu sudah dianggap sah gitu. Ya, kembali ke syarat sahnya wudhu tadi, syarat-syarat wudhu yang kedua adalah tamyiz. Intinya sudah bisa membedakan antara yang beberapa kriteria, misalkan ya paham diajak ngobrol, sudah bisa istinja sendiri, kemudian antara kanan kiri sudah paham, ngerti ini adalah api atau arang ya, ataukah ini kurma, itu sudah paham. Hal-hal yang mendasar ataupun yang agak lebih rumit sedikit adalah bagaimana istinja sendiri, itu sudah bisa. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, tentang syarat wudhu adalah wan naqa'u 'anil haidhi wan nifasi, yakni adalah orang yang melaksanakan wudhu ini bisa sah ketika sudah suci dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas sama hukumnya seperti mohon maaf, kita buang hadas ya, kencing atau buang air kecil maupun buang air besar. Karena hal-hal yang keluar tadi ketika posisi haid dan nifas itu sama-sama itu masih membatalkan wudhu. Jadi kalau orang yang memang masih haid, masih nifas, kan berarti najisnya memang belum selesai, belum berhenti. Jadi wudhu berapa kali pun kalau memang masih dalam masanya haid dan nifas, ya wudhunya menjadi tidak bisa sah. Begitu. Oke. Dan juga kita memahami wudhu tadi adalah untuk menghilangkan hadas, untuk membersihkan hadas. Jadi kalau haid nifas tadi sekali lagi masih keluar darahnya, ya hadasnya kan tetap tidak bisa hilang. Begitu. Ya. Baik.
Yang berikutnya yang keempat, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Dan tidak adanya apapun yang bisa menghalangi yamna'u wusulal ma'i, yang bisa menghalangi datangnya air ilal basyarati, sampai kepada kulit. Artinya pada bagian-bagian yang harus dibasuh ketika wudhu itu tidak ada apapun yang bisa menghalangi air sampai ke kulitnya. Apa kemarin yang harus dibasuh ketika wudhu? Yang pertama wajah, yang kedua tangan dari ujung sampai siku-siku, yang ketiga apa? Sebagian kepala. Oke. Kemudian yang keempat apa? Kaki, yaitu dari alas ujung kaki sampai ke mata kaki. Nah, dari bagian-bagian tubuh yang harus tersentuh air ketika wudhu itu harus tidak ada apapun yang menghalangi air sampai menyentuh kulit. Nah, yang menghalangi air sampai kulit adalah salah satu adalah minyak beku seperti salep, balsem. Sementara minyak cair tidak dianggap menghalangi air sampai ke kulit, walaupun air tidak bisa terus menempel di kulit. Yang namanya sifat air dan minyak itu kan tidak bisa nyampur ya. Ketika kita tadi habis pijit atau apa, itu kan diulis minyak ya memang, tapi minyak kan minyak cair. Tapi kalau yang balsem, yang tebal dan lain sebagainya, itu yang agak modelnya ya balsem, itu menghalangi, maka harus dibersihkan dulu begitu. Kalau sekarang ya kayak model kayak balsem urut ketika kita kecapean atau apa, itu banyak modelnya. Salah satunya memang ada yang agak kerasa banget kalau habis pakai itu, nanti pas cuci tangan atau apa itu ada kerasa banget di situ masih ada balsemnya. Ya maka memang itu kalau wudhu harus bersih dulu. Begitu. Nah, bagaimana dengan kotoran yang ada di balik kuku? Misalkan di kuku kita ada kotorannya, kan itu. Kan ini juga bagian yang masih terlihat ini harus kena air gitu. Bagaimana kotoran yang ada di balik kuku itu? Apakah itu juga termasuk menghalangi atau tidak? Jika kotoran tersebut berasal dari keringat, kotorannya memang keringat, itu bukan penghalang. Tapi kotoran tersebut bukan dari keringat, maka dianggap penghalang masuknya air ke kulit. Artinya kotoran ya, misalkan kukunya wis rada dawa, sudah agak panjang, dan di situ yang memang kotor, ada tanah atau daki apa, disitulah yang membuat kelihatan lah kotornya itu bukan dari keringat dan lain sebagainya, maka itu juga dianggap bisa menghalangi. Itulah kenapa sunnah kita memotong kuku setiap hari Jumat ini perlu terus ditegakkan ya, biar kukunya tidak terlampau panjang dan lain sebagainya, biar tidak ada kotoran-kotoran yang nanti masih menempel di balik kuku dan itu bisa menghalangi air ketika berwudu atau bersuci. Nah, itu nanti menjadikan tidak sah semuanya begitu. Nah, termasuk yang bisa menghalangi lagi adalah kayak cat. Nah, kalau cat macam-macam ya cat yang memang itu, kalau cat yang cat tembok kan ada yang model labur kayak kapur gitu ya. Kalau itu setahu saya masih bisa masuk. Tapi kalau cat yang memang harus membersihkannya pakai thinner ya, minyak cat, nah itu menghalangi. Termasuk juga ini kadang kita punya lem
lem Alteco atau lem yang keras banget itu biasanya juga menghalangi. Sehingga yang demikian ini memang harus sangat hati-hati. Kadang-kala pada kondisi-kondisi tertentu kita harus memakai alat-alat itu, sementara begitu tersentuh ke tangan kita, ke kulit kita, nempel langsung mudah kering dan agak susah untuk dihilangkan. Nah, ini tolong juga dipastikan. Maka idealnya ya kita kalau memakai barang-barang atau peralatan yang seperti itu sebaiknya juga apakah pakai sarung tangan atau apa, biar nanti bisa meminimalisir sampai nempel ke kulit kita. Atau sebaliknya, kalau memang sudah terlanjur ya sebaiknya begitu selesai segera dibersihkan. Jangan sampai nanti begitu sudah masuk waktu sholat harus berwudu, sementara kita masih harus membersihkan itu kok juga tidak sebentar, bahkan nanti bisa sampai wudu kita nggak segera tertunaikan, sholat kita menjadi tertinggal. Naudzubillah dari misalkan kayak sore-sore maghrib ke isya kan waktunya agak pendek. Nah, itu jangan sampai nanti pas sudah sore mepet maghrib masih mainan lem atau masih bekerja dengan itu, nggak segera diselesaikan, ya nanti itu juga bisa merepotkan. Maka sesuatu yang bisa kita antisipasi ya sebaiknya diantisipasi ya, dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian itu yang keempat nih, tentang syarat-syarat wudhu itu harus bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi air ke bagian kulit. Itu saja adalah bagian tubuh yang harus dibasuh ketika wudhu. Nah, itu harus dibersihkan tuh, kan itu. Oke. Kena cat tapi di punggung sini misalkan, kalau hanya untuk wudhu ya nggak masalah, artinya bisa dikesampingkan dulu. Tapi kalau untuk mandi besar misalkan kan harus meratakan ke seluruh tubuh, nah itu juga harus dihilangkan. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, wa an la yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma. La yakuna 'alal 'udwi, pada anggota-anggota tubuh yang harus dibasuh saat wudhu tadi ada 4 ya, muka, tangan, sebagian kepala dan kaki. Pada bagian-bagian tersebut an la yakuna, tidak ada hal-hal yang terdapat pada organ tersebut, bagian-bagian tersebut ma yughayyirul ma, yang bisa mengubah sifat airnya, merubah airnya. Nah, jadi ketika membasuh bagian-bagian anggota wudhu tadi dengan air, jangan sampai ada hal-hal yang bisa merubah sifat air, bisa merubah baunya, bisa merubah warnanya, bisa merubah rasanya dan lain sebagainya. Nah, contohnya apa ya? Contohnya seperti kalau di sini disebutkan seperti minyak za'faron, gitu, kayu cendana, gitu. Nah, karena ketika nanti bisa merubah sifat air, maka nanti kan airnya menjadi tidak suci mensucikan, kan begitu. Gara-gara menyentuh itu ada yang menempel di bagian tubuh kita, yang tadi bagian wudhu, anggota-anggota wudhu, ada tadi minyak za'faron kah, atau kayu cendana kah, atau hal-hal lain yang begitu ketika air itu menyentuhnya itu bisa merubah warnanya atau bisa berubah baunya, ada rasanya dan lain sebagainya. Nah, itu berarti harus dibersihkan dulu sebelum berwudu. Nah, gitu. Ini mirip-mirip dengan nomor 4 tadi.
ketika ada hal-hal yang menghalangi air sampai masuk meresap ke kulit, sampai ke kulit, pori-pori, itu harus dibersihkan. Demikian juga ketika di anggota wudhu tersebut ada hal-hal yang bisa merubah sifat air suci tadi, ya, air suci mensucikan tadi, maka itu juga harus dirubah. Apalagi memang di situ ada kotorannya, kena najis atau kena apa, ya itu memang harus dibersihkan dulu semua najisnya, begitu. Nah, begitu. Itu yang kelima, insya Allah bisa dipahami ya, bahwa jangan sampai ada di bagian anggota wudhu itu ada hal-hal yang bisa merubah sifat airnya, berubah warnanya kah, berubah baunya kah, berubah rasanya. Berarti nanti airnya bisa menjadi tidak mensucikan untuk wudhu kita. Oke. Yang keenam, wal ilmu bi fardiyatihi. Syarat yang keenam dalam wudhu adalah orang tersebut memahami, mengerti bahwa fardu-fardunya wudhu itu apa saja, dan dia meyakini itu sebagai fardunya wudhu. Nah, mohon maaf, maksud di sini adalah mengetahui bahwa namanya wudhu itu wajib. Saya ulangi, wal ilmu bi fardiyatihi adalah yang dimaksud orang yang berwudu itu paham bahwa dia berwudu itu karena memang kewajiban sebagai syarat yang wajib ketika mau melaksanakan sholat, ya, ataupun ibadah-ibadah lainnya yang mensyaratkan harus suci dulu, dan bersucinya dengan berwudu. Nah, begitu. Jadi kalau kita sendiri tidak meyakini bahwa ini suatu kewajiban, ya maka ngopo kok wudu? Kancane ya wudu, aku tak melu wudu. Dia tidak sadar, tidak paham bahwa ini memang wajib loh. Kamu kalau mau sholat ya harus wudu dulu dalam keadaan suci, begitu. Loh kok itu Pak itu kadang kok nggak wudu? Mungkin dia masih punya wudu sehingga sholat beberapa kali sholat fardu hanya wudu sekali karena memang dia bisa menahan diri yang membatalkan wudu. Bukan berarti dia kadang wudhu itu wajib atau tidak wajib. Nah, begitu. Kalau ada orang yang berpikir wudhu itu tidak wajib, maka ya wudhunya juga menjadi tidak sah. Nah, begitu. Yang keenam, sekali lagi, seorang yang berwudhu harus mengetahui bahwa wudhu yang dia kerjakan adalah salah satu ibadah wajib, gitu. Jika dia menganggap ini kan cuma sunnah atau sunnah muakkad, nah itu wudhunya menjadi tidak sah, begitu. Baik. Nah, yang ketujuh, wa an la ya'taqida, orang yang berwudhu itu tidak boleh berkeyakinan fardhon min furudihi, tentang fardu-fardunya wudhu, ya, sunnatan, itu sebenarnya sunnah, ya. Maksudnya apa? Nah, ada fardu-fardunya wudhu kemarin apa? Kalau di di bab keberapa kemarin tentang fardu-fardunya yang keenam, fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua mencuci muka, yang ketiga membasuh atau mencuci tangan sampai kedua sikunya, yang keempat menyapu sebagian kepala, kemudian yang kelima mencuci kedua kaki sampai mata kakinya, dan yang keenam tertib. Fardunya wudhu itu 6 ini, 6 pripun ngeten nggih. Fardunya wudhu itu 6. Ya, dia harus paham itu. Jadi kalau orang nanti ini mencuci muka ini fardu atau sunnah ya, kayak sunnah ya. Walaupun akhirnya dia mengerjakan semuanya, tetapi kalau dia sendiri
menganggap itu sunnah untuk menyempurnakan wudhunya tak lengkapi, padahal itu memang bagian dari fardunya wudhu, maka ini juga tidak sah begitu. Maka dalam bagian ini orang yang tidak memahami bahwa fardunya wudhu itu yang 6 tadi itu betul-betul fardu wajib, dan malah dia berpikir sebaliknya, misalkan membasuh tangan itu sunnah misalkan, atau membasuh sebagian kepala rambut itu sunnah sebenarnya. Nah, itu ketika dia berpikir seperti itu, meyakini seperti itu, maka wudhunya menjadi tidak sah. Atau berpikir fardunya wudhu yang terakhir kan tertib, harus urut. Sing penting 4 bagian tubuh tadi semuanya sing penting wes terbasuh gitu saja. Mau urut atau tidak kan sebenarnya kan semuanya sudah kena. Nah, sehingga tidak harus tertib. Nah, kalau dia meyakini itu seperti itu, tertib itu bukan salah satu fardunya wudhu, maka wudhunya juga menjadi tidak sah begitu. Nah, itu nomor 7 ya. Syarat sahnya wudhu yaitu adalah tidak boleh meyakini salah satu dari fardu-fardunya wudhu itu sebagai sesuatu yang sunnah, tidak wajib. Nah, itu tidak sah kalau yang terjadi seperti itu. Baik. Yang ke-8, wal ma'u at-tahur. Air yang digunakan untuk bersuci, untuk berwudu tadi tentu saja adalah air yang suci dan mensucikan. Nah, air mutlak ya. Betul-betul air yang suci. Ya, kita beberapa waktu lalu sudah membahas juga ya tentang air ya, pembagian air. Begitu. Bagian air itu ada air yang banyak, air yang sedikit kemarin ya. Ya, itu artinya air yang dipakai itu adalah air yang suci. Nah, jadi jangan sampai ada air yang kita gunakan berwudu itu, misalkan kemarin ya, kalau air yang banyak yang lebih dari 2 kulah, kita ingat bahwa ketika kemasukan sesuatu najis tidak serta-merta menjadi najis, kecuali memang ada perubahan apakah rasanya, warnanya atau baunya. Selama air itu tidak mengalami perubahan salah satu dari 3 hal tadi, maka ketika air yang banyak lebih dari 2 kulah itu masih tetap suci. Sebaliknya, kalau air yang sedikit nggak sampai 2 kulah, ketika kemasukan najis otomatis menjadi dihukumi air najis kan begitu. Nah, jadi kita memastikan juga ketika nanti berwudu, air yang kita pakai berwudu itu adalah air yang suci. Nah, itu syarat sahnya begitu. Nah, air yang mustakmal saja misalkan nggak sampai najis, air yang mustakmal sudah habis kepakai dan lain sebagainya, ya itu juga sudah tidak boleh untuk dipakai berwudu. Oke. Yang ke-9, syarat sahnya wudu yang ke-9 adalah wadukhulul wakti, sudah masuk waktunya. Maksudnya apa? Nah, ini nanti ada kaitannya dengan yang nomor 10. Karena nomor 9 dan 10 ini nanti disyaratkan bagi orang yang memiliki kondisi tertentu, misalkan sering banget keluar hadasnya, sering banget mohon maaf beser misalkan, bolak-balik kudu ke belakang atau ngentutan ya kan. Nah, yang kayak gitu itu wudunya jangan jauh-jauh dari waktu sholat. Nah, kok bolak-balik itu malah nanti menjadi mempersulit diri kan begitu. Nah, yang ke-10 apa? Kalau tadi yang ke-9 syaratnya adalah sudah masuk waktunya untuk segera sholat misalkan, yang mengharuskan wudu, ya segera ketika sudah masuk waktu sholat segera wudu,
untuk bersiap sholat. Sadurunge batal meneh, begitu loh maksudnya. Yang ke-10, nah ini syarat yang terakhir adalah wal muwalatu lidaimil hadasi. Apa ini ya? Terus menerus bagi orang yang selalu mengeluarkan hadas. Maksudnya adalah bagi orang yang memang ada hadas kecilnya yang harus disucikan dengan berwudu, ya setiap kali dia berhadas ya harus wudu lagi gitu. Kapan wudunya? Ya tadi ketika memang akan menggunakan wudu sebagai syarat sahnya melaksanakan ibadah yang lain. Misalkan sholat tadi, setiap kali mau sholat harus wudu dulu karena dia berhadas kan begitu. Maka kondisi syarat nomor 9, 10 tadi ini adalah berkaitan. Orang yang misalkan sering banget beser ke kamar mandi terus atau ngentutan terus kan begitu ya, sedikit-sedikit kentut, sedikit batal lagi, padahal dia harus wudu lagi dan seterusnya. Ya setiap kali hadas kecil ya memang dia harus berwudu, tetapi kan bukan berarti terus dipakai begitu. Nah, bisa diberikan keringanan ya tadi, nek mau pakai saja, nek mau sholat saja kan begitu. Kalau masuk waktunya masih lama ya nggak usah harus wudu terus kan begitu. Oke. Atau misalkan orang yang istihadhah kan begitu. Jadi kan orang yang istihadhah itu dia sudah bebas dari haidnya, sudah selesai masa haidnya, sehingga ketika ada yang air masih darah yang keluar sudah lepas dari hari ke-15 kan dianggap sudah istihadhah. Maka dia sudah wajib untuk sholat sementara masih keluar darah istihadhahnya, ya dia harus berwudu lagi. Nah, maka dari itu mending dipepetkan menjelang ketika sudah masuk waktu untuk sholat, wudu lagi sambil tetap dibersihkan ya semampunya kan begitu. Dan juga setelah dia itu dianjurkan untuk begitu sudah masuk waktu sholat harus segera wudu ya. Kemudian setelah wudu juga disyaratkan juga segeralah sholat gitu. Sudah tahu dia gampang batal, wudunya ditunda-tunda, atau sebaliknya sudah batal segera wudu tapi ditunda sholatnya, ngenteni kancane dan sebagainya, akhirnya malah batal lagi. Nah ini juga bermain-main dalam ibadahnya. Nah itu juga nggak boleh. Nah itulah jamaah sekalian tentang syarat-syaratnya wudu. Ada 10, saya ulas secara ringkas. Yang pertama adalah beragama Islam. Ya, syarat sahnya wudu itu Islam. Kenapa kok harus Islam kan begitu? Iya kan, ini ibadah lah. Kalau nggak Islam, dia nggak yakin kok dengan Allah, maka ya semua amal ibadahnya kan menjadi tertolak. Oke. Yang kedua tamyiz, dia sudah bisa membedakan. Bagaimana kalau anak-anak kecil kita belum tamyiz? Mau sholat kita ajari wudu, ya bagus, tetapi sebenarnya wudunya belum sah. Tapi walaupun belum sah, dia juga belum disyaratkan untuk harus kudu sah wudunya dan sholatnya diterima, karena dia juga belum wajib untuk melaksanakan itu kan begitu. Sehingga walaupun mungkin dia belum sah wudunya ya nggak apa-apa begitu. Kecuali tadi ya kalau mau umroh haji, anak-anak yang seperti itu ya dianggap sudah sah selama fardu-fardunya, tata caranya sudah betul. Kemudian yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Sekali lagi, haid dan nifas itu bagian dari najis, kotor. Sementara kalau orang berwudu masih ada najisnya kan sama saja, atau hadas ini kan belum bisa dibersihkan kan begitu. Yang keempat, orang yang berwudu juga disyaratkan bersih dari hal-hal yang mencegah air sampai kulit tadi. Ya.
apakah itu cat, apakah itu balsem, ataukah itu yang lainnya yang kira-kira itu bisa menghalangi air sampai ke kulit, itu harus dibersihkan. Yang kelima, anggota wudhu itu tidak ada hal-hal yang merubah sifatnya air, ya. Mungkin tidak menghalangi sampai ke pori-pori, tetapi karena tebal dan lain sebagainya, itu kok bisa mencampur ke air sehingga berubah sifat airnya, kan begitu. Nah, itu harus juga dihilangkan, dibersihkan dahulu. Yang keenam, memahami, orang yang berwudu dia harus paham bahwa hukum wudu itu wajib, bukan sunnah. Ini wajib untuk ibadah selanjutnya, sholat misalkan. Nah, dia ini wudunya wajib, gitu, harus meyakini begitu. Kalau dia menganggap wudu yang dia lakukan itu hanya sunnah, nah itu sudah membatalkan atau tidak, menjadikan wudunya sudah tidak sah. Yang ketujuh, dia harus yakin semua dari fardu-fardunya wudu itu betul-betul fardu. Niat, membasuh muka, mencuci tangan, mengusap sebagian kepala, dan kemudian mencuci kaki, dan dilakukan dengan tertib, itu adalah fardu-fardunya wudu. Tidak boleh ada yang berpikir bahwa keenam hal tadi adalah itu salah satunya hanya sunnah kok. Begitu dia tidak meyakini dia itu fardu, maka menjadi tidak sah. Yang kedelapan, air yang digunakan adalah air yang suci dan mensucikan, bukan air mustakmal, bukan air najis apalagi gitu. 9 dan 10 ini tadi ketentuan khusus bagi mereka yang memang memiliki kondisi-kondisi khusus, ya. Yang ke-9 adalah telah masuk waktunya wayahe untuk segera berwudu untuk persiapan sholat, segeralah lakukan. Karena apa? Nek urung masuk wayahe nanti masih terlalu lama, ya nanti dia akhirnya masih batal lagi. Yang begitu itu nggak harus sering-sering wudu, gitu ya. Nggak usah wudu. Nanti aja kalau mau benar-benar mau kepake, biar tidak seolah-olah bermain-main dengan wudunya, gitu, ibadahnya. Yang ke-10, terus-menerus bagi orang yang selalu mengeluarkan hadas. Artinya tidak dimaafkan, ya sudah karena kamu memang orangnya ngentutan gitu ya, gampang berhadas, ya cukup sekali nggak apa-apa, kamu tahu nanti ngentut lagi gitu. Bukan begitu, tapi harus terus-menerus bagi orang yang selalu mengeluarkan hadas, ya nanti begitu mau beribadah yang mengharuskan wudu, harus dalam keadaan suci, ya harus wudu lagi begitu. Nah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan sama rahimakumullah, agak panjang menikah nggih, tapi semoga ini kembali mengingatkan kita pada mungkin materi kita ketika dulu TPA atau mungkin ketika kita sekolah tentang syarat-syarat sahnya wudu, ada 10 tadi. Semoga kita betul-betul sudah memahami dan selama ini bisa mempraktikkan dengan sebenar-benarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri kajian kita kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan diberikan komen di bawah video ini. Kalau ada yang kurang tepat mohon dikritisi. Saya juga banyak salahnya. Ini kita kaji bareng-bareng kitab Safinatun Najah ini. Dan jika ada benarnya, insya Allah semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya akhiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.